Halo semuanya. Di video kali ini kita akan bahas topik penting yang sering disalahpahami, yaitu aset dan liabilitas. Banyak orang merasa sudah mengatur keuangan dengan baik, tapi masih terjebak dalam membeli liabilitas yang dianggap sebagai aset. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama untuk membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Yuk, kita bahas lebih dalam. Pertama, apa itu aset? Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantongmu. Artinya, aset menghasilkan pendapatan atau meningkat nilainya dari waktu ke waktu. Contohnya adalah properti yang disewakan, saham yang membayar dividen, atau bisnis yang menguntungkan. Aset membuat uangmu bekerja untuk kamu, menghasilkan pendapatan tanpa kamu harus bekerja keras setiap hari. Sebaliknya, liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantongmu. Liabilitas adalah barang atau kewajiban yang membutuhkan biaya. Misalnya, mobil yang kamu beli secara kredit. Banyak orang menganggap mobil sebagai aset, padahal sebenarnya itu adalah liabilitas karena ada cicilan, bensin, dan biaya perawatan yang terus menguras penghasilanmu. Jadi, meskipun terlihat mewah, mobil tersebut justru mengurangi uangmu. Perbedaan utama antara aset dan liabilitas adalah aliran uangnya. Aset menghasilkan uang masuk, sedangkan liabilitas menyebabkan uang keluar. Contohnya, kalau kamu punya apartemen yang disewakan, itu adalah aset karena menghasilkan pendapatan sewa. Tapi kalau kamu membeli apartemen untuk tempat tinggal dengan cicilan, itu lebih cenderung menjadi liabilitas karena ada biaya bulanan yang harus dibayar. Banyak orang terjebak dalam pola pikir yang keliru soal aset dan liabilitas. Mereka membeli barang-barang mahal seperti gadget terbaru atau pakaian bermerek dengan harapan terlihat sukses. Padahal, barang-barang ini adalah liabilitas yang terus menguras uang. Untuk membangun kekayaan, kita harus bisa membedakan mana yang aset dan mana yang liabilitas. Fokuslah membangun aset yang menghasilkan pendapatan, bukan mengumpulkan liabilitas yang menguras penghasilan. Contoh lainnya adalah kartu kredit. Banyak orang merasa kartu kredit adalah aset karena memudahkan pembelian. Tapi kenyataannya, kartu kredit adalah liabilitas besar jika tidak digunakan dengan bijak. Bunga yang tinggi dan biaya keterlambatan bisa dengan cepat menggerus penghasilanmu. Jadi, gunakan kartu kredit hanya untuk pembelian yang benar-benar penting dan bisa dibayar tepat waktu. Bagaimana cara membedakan aset dan liabilitas? Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini menghasilkan uang atau menguras uang? Kalau jawabannya menghasilkan uang, maka itu adalah aset. Misalnya, laptop yang digunakan untuk bisnis adalah aset karena membantu kamu menghasilkan pendapatan. Tapi, kalau laptop itu hanya digunakan untuk bermain game tanpa menghasilkan apa-apa, maka itu lebih cenderung menjadi liabilitas. Untuk mencapai kebebasan finansial, fokuslah pada menambah aset dan mengurangi liabilitas. Mulailah dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi yang bisa memberikan hasil, seperti saham atau reksadana. Hindari membeli barang-barang yang nilainya cepat turun dan tidak memberikan manfaat jangka panjang. Tujuannya adalah membuat uangmu bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Selain itu, penting untuk selalu mengevaluasi kondisi keuanganmu. Hitung total aset yang kamu miliki dan kurangi dengan total liabilitas. Kalau asetmu lebih besar, berarti kamu berada di jalur yang benar menuju kebebasan finansial. Tapi kalau liabilitasmu lebih banyak, saatnya untuk mengurangi pengeluaran dan mulai fokus membangun aset. Kesimpulannya, memahami perbedaan antara aset dan liabilitas adalah langkah kunci untuk membangun kekayaan. Aset memberikan pendapatan, sementara liabilitas menguras pendapatanmu. Fokuslah membangun aset yang bisa memberikan passive income dan kurangi liabilitas yang hanya menambah beban finansial. Dengan begitu, kamu bisa mempercepat pertumbuhan kekayaanmu dan mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan tips keuangan lainnya. Tetap semangat mengelola keuanganmu, dan semoga kamu bisa segera mencapai kebebasan finansial. Sampai jumpa di video berikutnya.